dalam kita. Let's dance, let's clap your hands with the music and worship God. Yay! Woo! Yang di sana saya tidak melihat ada dancing di bawah. Ayo, come on, let's celebrate Jesus today. Yay! Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Glory, glory. Glory, glory. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan. Thank you, God. We just want to worship you, God. We just want to glorify your name, God. Saya tidak tahu perubahan apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup saudara. But He changed me a lot. He blessed me a lot. Tuhan mengajarkan saya tentang pengharapan. Tuhan mengajarkan saya bahwa damai sejahtera bukan didapatkan dari dunia. Karena apa yang Tuhan berikan tidak sama dengan yang dunia berikan. Thank you, God. Thank you, Tuhan, di dalam Engkau kami boleh hidup dengan kemenangan. Kami tahu, Tuhan, bahwa Engkau selalu backup kami. We thank you, Lord, for your love. Engkau begitu mengasihi kami, Tuhan. You come to fulfill your promise, Tuhan. Begitu besar kasih Engkau kepada dunia ini, Tuhan. Sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal. Supaya setiap daripada kami yang percaya kepada Engkau, Tuhan, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. In you, God. Only in you. No one else, God. No one else. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you, God. I worship you. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My
You
what only you can do. Come and do, God, what only you can do. Come and do, God. Come sing together. Come and do, God, what only you can do. Come and do, God, what only you can do. Come and do, God, what only you can do. Come and do, God, what only you can do. Come and do, God, what only you can do. Shararaba shakaraba sekiara. Let's press his name. Oh, come let us adore him. Oh, come let us adore him. Oh, come let us adore him. Christ the Lord. Oh, come let us adore him. Oh, come let us adore him. Oh, come let us adore him. Christ the Lord, let's bless his name. Let's bless your name forever. We bless your name forever. We bless your name Haleluya, mari kita bangkit berdiri. Sekali lagi saya ingin menyampaikan selamat Natal dari pastoral team kita, Pastor John dan Kiau dari San Diego City Blessing.
Pastor Him dan Lilik dari Colton, dan juga ada Pastor Jonathan dan Hilly, ada Pastor Dion dan Michelle, Pastor Tom dan Rosa, dan dari istri saya dan saya. Selamat Natal, Merry Christmas. Merry Christmas, Merry Christmas. Oh, God bless you. Coba bisa lihat kanan kiri, berikan senyum aja, senyum. Yeah, haleluya. Praise the Lord. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini adalah hari yang spesial ya Tuhan. Bukan hanya karena kami hari ini adalah hari Minggu yang terakhir tahun 2022, tapi kami sekali lagi mengucap syukur, kami merayakan Kristus. Bukan hanya sekedar merayakan pesta atau makan atau tukar-tukar kado, tapi kami memberikan kado yang terbaik buat Engkau. Karena Engkau adalah Tuhan yang layak menerima hadiah yang terbaik dari kami semua, yaitu kami memberikan diri kami, hati kami kepada Engkau. Tuhan Yesus, biar hari ini Engkau bicara kepada kami dan kami bisa mendengar dan menerima firman yang akan ditaburkan, sehingga firman ini melengkapi kami, membekali kami, menguatkan kami, dan memberikan arahan untuk masuk di tahun yang baru. Kami siap. Engkau rubah kami, Engkau bicara kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata dengan keras, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, God is good. Puji Tuhan. Saudara, saya mengucap syukur sekali karena saya sebetulnya nggak sadar. Terima kasih Melanie. Saya mengucap syukur bahwa saya nggak sadar bahwa hari ini adalah hari Minggu yang terakhir tahun 2022, saudara. Saya pikir tahun depan itu masih 2020, tahun depan. Minggu depan masih 2022. Dan saudara, saya senang sekali, saya nggak tahu mengenai Anda, tapi setiap kali kalau saya suka Natal, siapa yang suka Natal? Oh, saya suka, hari Natal itu saya suka. Rasanya kalau sebulan sekali kayaknya kurang ya. Senang sekali saudara. Tapi saya belajar bahwa ada hal-hal yang kita perlu ketahui, bahwa kalau Natal itu ada tradisi-tradisi yang kita nggak sadar bahwa ternyata itu nggak betul saudara. Misalnya kalau kita pelajari, kalau kita misalnya ada perayaan-perayaan mengenai Natal itu ada orang Majus ya, ada orang Majus biasanya tuh ada 3 orang Majus, 3 raja ya, atau wise men yang datang dengan beberapa orang ya. Nanti akan kita lihat dalam Alkitab bahwa ternyata itu enggak cuma 3 orang, enggak cuma 3 orang plus pengikut-pengikutnya yang hanya beberapa orang plus binatang-binatang, tapi banyak sekali saudara. Nah, hari ini saudara, saya ajak saudara untuk melihat firman Tuhan supaya kita bisa mengerti bahwa waktu Yesus datang ke dunia ini, yang terjadi itu suasananya dahsyatnya luar biasa. Sangat luar biasa saudara. Judul khotbah saya hari ini adalah C5, C5. Katakan C5. Jadi kira-kira ada 5 poin yang mula-mulanya hurufnya adalah huruf C, saudara. Dan saya pakai bahasa Inggris ya. Dan kita masuk di dalam seri yang 1 bulan ini hearing ear, bulan yang lalu seeing eye, mata yang melihat, dan bulan Desember ini telinga yang mendengar. Saya berdoa supaya kita bisa mendengar apa yang roh Tuhan mau bicara kepada kita. Amin, saudara. Oke, puji Tuhan. Kita akan lihat C yang pertama itu adalah Christmas story. Christmas story, saudara. Dan kalau kita baca pelan-pelan itu kira-kira bukan hanya Christmas, tapi saudara Christ. Katakan Christ. Jadi kalau ada orang yang menyampaikan Selamat Natal, lalu ditulis hanya X, lalu MAS, saudara. Christ-nya jangan dicoret, saudara. Justru Christ-nya itu yang sangat penting. Amin, saudara. Dan di dalam kita merayakan Natal itu ada
ceritanya yang mengisahkan Yesus datang ke dunia ini, dan ceritanya itu adalah ceritanya Kristus datang ke dunia untuk kita semua supaya kita bisa diselamatkan dan bisa ditebus. Amin, saudara. Nah, Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai yang kelima saya akan bacakan dengan cepat. Di sini bunyinya demikian. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang apa saudara? Orang-orang Majus, bahasa Inggrisnya Magi atau wise men, ya, orang yang bijaksana dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia? Raja, katakan raja. Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu, kami telah apa saudara? Melihat. Jadi kalau bulan lalu kita belajar mengenai seeing eye, ternyata orang-orang Majus ini bisa melihat apa yang orang lain nggak bisa ngelihat, saudara. Dan bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Oh, luar biasa sekali. Ketika Raja Herodes mendengar, jadi ada kalanya kita melihat dan ada kalanya kita juga perlu mendengar ya. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia dan ia beserta seluruh Yerusalem. Jadi yang terkejut itu ternyata bukan dia, tapi seluruh Yerusalem. Dan terjemahan lain itu bukan hanya sekedar terkejut ya, tapi ketakutan sekali, saudara. Kalau di bahasa Inggrisnya kata terkejut di situ artinya adalah unsettled, agitated, disturbed, mental agitation from fear. Jadi sangat ketakutan, mental agitation from perplexity. Sangat amat ketakutan. Ayat yang keempat. Maka dikumpulkanlah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di manakah Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis di dalam kitab Nabi. Jadi ternyata apa yang terjadi waktu Yesus datang ke dunia ini sudah dinubuatkan. Nubuatan itu bukan ramalan, tapi nubuatan itu adalah sesuatu yang diberitahu jauh sebelumnya, mungkin bisa 1 hari, mungkin bisa 1 minggu, mungkin bisa 10 tahun, mungkin bisa ratusan tahun kemudian, yang sumbernya adalah inspirasi ilahi, itu nubuatan. Jadi dahsyat sekali, sampai kita baca ayat ini aja sudah luar biasa, saudara. Pertanyaannya begini, kira-kira kenapa sih kalau orang Majus atau wise men itu datang cuman modelnya seperti yang biasanya kita lihat di presentation atau drama Natal. Kenapa sih kira-kira kok Raja Herodes bisa ketakutan? Kenapa kok Raja Herodes dan seluruh Yerusalem bisa ketakutan? Kira-kira kalau yang modelnya seperti yang kita lihat di drama-drama Natal, nggak mungkin Raja Herodes ketakutan. Orang takut sama Herodes. Ternyata saudara, orang Majus itu adalah orang-orang yang mempunyai pengetahuan yang pintar sekali. Orang-orang yang memahami astrologi, perbintangan, orang yang punya hikmat, pengetahuan yang sangat luar biasa sekali. Dan mereka itu adalah orang-orang yang mengangkat raja dan orang-orang yang menurunkan raja. Berarti powerful apa enggak? Jadi mereka ini adalah orang-orang yang punya kuasa untuk menetapkan siapa yang jadi raja. Dan orang-orang ini bisa memecat raja. Dan orang-orang ini adalah orang-orang, kalau sekarang ini adalah orang-orang yang di dalam pemerintahan yang punya kuasa yang sangat luar biasa. Dan kalau mereka itu travel dengan satu pasukan yang sangat amat banyak. Sangat amat banyak pasukan. Satu pasukan yang bisa membuat satu invasion atau kudeta kalau perlu ya misalnya. Mereka itu bisa datang dengan laskar yang sangat banyak, luar biasa, banyak sekali, saudara. Itu sebabnya Herodes itu bisa takut. Ada apa ini? Kok orang yang demikian ini datang
Bukan 1, 3. Luar biasa sekali saudara. Dan Anda perlu tahu bahwa mereka ini datang dari timur. Dan mereka ini datang dari timur, mereka itu nggak mungkin datang dan membawa pemberian, membawa hadiah, memberikan gift yang begitu luar biasa. Pemberiannya itu apa saudara? Anda tahu mereka membawa apa? Emas, kemenyan, dan mur. Saudara perlu tahu bahwa pemberiannya itu berjuta-juta. Kalau dinilai, saya melihat dari Bible scholars, mereka itu mengatakan nilainya itu bisa ratusan juta saudara. Bukan hanya sekedar pemberian kecil, kasih kecil gitu, enggak saudara, tapi banyak sekali. Dan kalau saudara selidiki, kira-kira 2000 tahun yang lalu, itu kemenyan dan mur, itu adalah satu barang yang nilainya mahal sekali, expensive, precious, expensive spices. Dan nilainya tuh mahal sekali, dan kira-kira 2000 tahun yang lalu itu nilainya tuh sama seperti nilainya emas, saudara. Jadi itu sebabnya waktu mereka membawa pemberian-pemberian yang demikian itu, nilainya sangat amat luar biasa, saudara. Coba Anda bayangkan, mereka nggak akan berani bawa barang, bawa kado yang sedemikian mahalnya dan sedemikian banyaknya, sedangkan di jalan itu banyak perampok. Di jalan itu banyak orang-orang yang bisa, tiba-tiba bisa ada 5 orang, 10 orang, mungkin lebih ya, ada gangster gitu ya, yang merampok. Nah karena orang-orang Majus ini travel dengan banyaknya pasukan laskar yang demikian, rampoknya yang takut. Rampoknya yang takut. Itu sebabnya Anda perlu tahu jelas sekarang ternyata waktu orang-orang Majus itu datang, nggak sedikit yang datang saudara. Kemenyan dan mur itu frankincense bahasa Inggrisnya itu dipakai untuk membuat parfum yang mahal-mahal sekali saudara. Nah, saya mau beritahu kepada saudara ternyata ya untuk kita sekarang ini apa? Minggu lalu saya sampaikan firman bahwa Yesus tinggalnya di Kapernaum, masih ingat? Di antara Zebulun dan Naftali. Jadi dia bisa menjangkau orang-orang yang berpengaruh, orang kaya, orang yang signifikan, orang yang pinter. Dan dia juga bisa melayani, bisa nyambung, bisa connect dengan orang-orang yang miskin, orang-orang pengemis yang buta, orang yang sakit kusta, orang yang nggak punya apa-apa. Yesus itu tinggalnya tuh di tengah-tengah, jadi dia bisa melayani semuanya itu. Nah sehubungan dengan orang-orang Majus yang sudah saya jelaskan tadi, Anda perlu tahu bahwa ternyata ya orang-orang Majus ini kenapa kok bisa menyembah Yesus? Ada latar belakangnya bahwa sekitar 620 tahun sebelum Yesus datang ke dunia ini, itu ada seorang yang namanya Daniel. Daniel itu dia adalah orang buangan, orang tawanan, orang yang diculik dan dibawa ke Babylon. Dia dengan 3 orang temannya yang dikenal dengan nama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan mereka itu diculik, mereka itu masih muda saudara. Tapi orangnya ternyata tampan, orang-orang yang pinter, orang yang skillful. Dan mereka itu mempelajari bahasa-bahasa orang Kasdim pada saat itu, mempelajari mengenai tradisi mereka, bahasanya mereka, semuanya itu, dan mereka mengkhususkan diri mereka. Ini anak-anak muda ini, 4 orang ini mengkhususkan diri mereka untuk enggak makan makanan raja. Dan satu hari, saudara, ada seorang raja pada saat itu di Babylon namanya Nebukadnezar. Nebukadnezar ini orangnya bahasa Ibraninya itu bocengli, saudara. Seenaknya aja kayaknya gitu ya. Maksudnya apa saudara? Dia mimpi. Lalu dia panggil semua orang-orang pinternya. Dipanggil semua orang-orang pinternya termasuk apa? Termasuk astrologi. Orang-orang yang ahli nujum, magician, apa segala macam saudara. Mereka itu dipanggil, dikumpulin ya. Rajanya bilang begini, saya ini barusan mimpi dan mimpi saya ini mengganggu saya. Kalian
mesti beritahu mimpi saya dan memberikan interpretasinya. Bukan hanya memberikan interpretasi, kasih tahu mimpinya. Saudara, bisa nggak saudara tahu mimpinya saya? Jadi itu kayaknya nih seenaknya aja ini. Tapi saudara tahu namanya raja. Raja itu cuma punya satu kata-kata yang dia ucapkan aja itu ya bisa merubah law, hukum atau membuat hukum. Raja itu punya kuasa. Raja itu kuasanya nggak kayak presiden. Presiden nggak punya kuasa seperti raja. Jadi pada saat itu, wah orang-orang yang pada saat itu orang-orang majus, orang-orang ahli magician, astrologers ini bilang, kasih tahulah mimpinya. Nanti kita akan interpretasi. Raja bilang, no, kamu ini mesti kasih tahu mimpi saya dan interpretasinya. Dan dalam ceritanya Anda bisa lihat di dalam buku Daniel pasal yang kedua, rajanya makin marah karena waktu orang-orang majus ini mencoba untuk rajanya kasih tahu mimpinya, rajanya bilang kamu ini cuma ngulur-ngulur waktu aja. Kalau kamu nggak kasih tahu mimpi saya dan artinya, semua orang bijaksana, semua orang ahli astrologi, semuanya itu akan dibunuh, semuanya akan dibunuh. Dan raja sudah mulai memberikan perintah untuk menangkap orang-orang itu. Puji Tuhan ada orang yang namanya Daniel. Daniel ajak 3 orang temannya, mereka berdoa. Mencari Tuhan. Anda baca ceritanya, sehingga pada saat itu Tuhan bicara kepada Daniel, dan Daniel menghadap kepada raja, dan diberitahu, Raja, Your Honor, Your Majesty, Tuanku Raja yang mulia, yang menyingkapkan semuanya ini adalah Tuhan. Tuhan memberikan tahu, menyingkapkan kepada saya mimpi Baginda Raja. Kaget Nebukadnezar. Dan ini artinya, Anda baca ceritanya ya, orang kalau menghadap raja, itu mesti hormat. Dalam konteks itu, raja tersungkur di depannya Daniel. Anda bisa tahu pada saat itu sebetulnya orang-orang Majus itu takut sekali karena mereka tuh hampir dipenggal. Turun-temurun mereka pasti cerita. Cerita. Jadi orang Majus yang datang pada saat itu untuk menyembah Yesus. Mereka ingat, ada orang Majus yang enggak benar, tapi ada orang Majus yang jadi benar dan bertobat. Jadi kalau bicara mengenai astrologi, itu iblis mau mencuri dan menyimpangkan, dan kalau Anda baca horoskop sekarang, bukan horoskop saudara. Tapi Anda mendapat pengertian dari Tuhan. Jadi orang-orang Majus ini menyembah Yesus karena mereka ingat, ini nenek moyang saya ini dulu yang begini. Sebetulnya hampir dipenggal. Tapi karena ada orang yang bisa connect dengan Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, makanya kita bisa selamat. Makanya sekarang saya bisa ada di sini. Makanya sekarang saya datang untuk menyembah Yesus. Makanya sekarang saya memberikan pemberian gift yang luar biasa. Jadi sekarang saudara, kalau saudara ini udah cukup berhasil, jangan sombong. Anda tadinya nggak begitu berhasil, sekarang dapat kerjaan baik, dapat status, dapat green card, dapat promosi, dapat jabatan, dapat posisi, dapat bonus, dapat naik gaji, dapat apa. Saudara ingat bahwa ada Tuhan di surga yang melindungi Anda. Kalau orang Majus saja bisa begitu, kita nggak seperti sehebat orang Majus lah. Amin saudara, kita perlu tahu bahwa ternyata kita perlu ingat. Ini loh sejarahnya. Jadi ternyata saudara, yang saya pelajari itu bukan hanya orang-orang yang berpengaruh, tapi Tuhan juga di cerita Natal ini ada orang-orang yang sederhana. Ada orang-orang yang sederhana di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat 8 sampai ayat yang ke-11 ya.
Coba kita lihat di sini. Di daerah itu ada apa saudara? Ada siapa? Gembala-gembala. Lukas 2 ayat 8-11. Ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan yang besar bersinar meliputi mereka dan mereka sangat apa? Sangat ketakutan. Tapi malaikat Tuhan berkata, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu apa? Kesukaan yang besar. Good news, kabar baik, kabar sukacita. Untuk seluruh bangsa, bukan cuma kepada gembala-gembala, tapi kepada seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Saudara, saya melihat di sini bahwa ternyata Tuhan itu, waktu kita bicara, dengar cerita-cerita mengenai Natal ya, saya perhatikan bahwa ada orang-orang yang punya pengaruh, atau ada orang yang cari pengaruh, atau ada orang-orang yang mau cari nama, ada orang-orang yang ketakutan, dan ada orang-orang yang di dalam istilahnya kalau saya bisa katakan ada dramanya itu begini saudara, ada Kaisar Agustus pada saat itu, mereka cari nama. Ada Raja Herodes, mereka cari nama, mau punya kuasa, tapi, katakan tapi. Ada orang-orang yang sederhana, ada orang-orang yang enggak dilihat, ada orang-orang yang di belakang layar, ada orang-orang yang enggak dianggap, ada orang-orang yang orang-orang biasa lah, apalagi sekarang ini, zaman sekarang ini banyak tantangan ya, ada banyak orang-orang yang merasa dirinya tuh enggak dianggap, enggak didengerin, enggak dihargain, enggak punya suara. Dan karena Anda menjadi orang yang demikian terlalu lama, sehingga Anda tanpa sadar, Anda menjadi orang-orang yang menyimpan kecewa, kepahitan, dan Anda mempunyai low self-esteem, harga diri yang rendah. Oh aku ini siapa? Aku gak punya apa-apa, aku pelayanan juga gak kelihatan, aku gak seperti si Anu, aku gak seperti orang Majus, aku gak punya kedudukan seperti si A, si B. Saudara, Tuhan juga bicara kepada mereka. Tuhan bicara kepada orang-orang yang sederhana. Bahkan paradoksnya begini saudara, bahkan Tuhan tunjukkan kepada orang-orang yang sederhana yang Herodes gak bisa lihat. Yang Kaisar Agustus gak bisa lihat. Tuhan bicara kepada mereka. Jadi sekarang apa yang kita bisa belajar di sini saudara? Ternyata gembala-gembala itu adalah orang-orang yang menjaga domba-domba. Mereka itu orang-orang yang setia. Mereka yang mempertaruhkan hidupnya setiap hari. Apalagi kalau malam saudara, itu ada banyak sekali binatang buas. Di Middle Eastern, di Timur Tengah ada apa saudara? Ada mountain lion, ada singa, ada beruang, ada serigala, ada coyote, ada ular-ular saudara. Dan mereka itu di sana, mereka itu nggak dianggap orang. Itu sebabnya kalau Anda baca ceritanya Yusuf, waktu dia dibawa ke Mesir, dan setelah Yusuf menjadi orang yang ternama, orang Mesir itu nggak nganggap gembala. Jangan bilang kalau saudara-saudara saya ini gembala, karena dianggap rendah. Apa yang dianggap rendah oleh manusia, Tuhan hargai. Luar biasa sekali. Jadi saudara, kalau saudara ini merasa sekarang ini, Anda nggak dianggap, Anda nggak kelihatan, Anda nggak dikasihi, Anda nggak diperhatikan, you are not cared for. Anda bergumul dengan hal-hal itu. Jangan sampai Anda jadi di-entertain terus sehingga Anda menjadi depres. Ingat bahwa cerita Natal itu Yesus datang dan dia memperhatikan semua orang. Orang kaya Yesus nggak terintimidasi. Orang berpengaruh, orang yang sederhana, Yesus juga memperhatikan. Haleluya.
Ini baru poin yang pertama, saudara. C yang kedua. C yang kedua itu karena saya melihat bahwa minggu ini adalah minggu yang terakhir tahun 2022. Kita akan masuk 2023 dan tema kita 2022 apa, saudara? Rise up and be radiant 2022. Too excited, that's okay. 2023 harvest, nanti minggu depan saya akan bicara lebih detail lagi, saudara. Nah, untuk kita masuk tahun yang ke 2023, kita perlu tahu bahwa kita ini mesti bangkit dan bersinar, saudara. Bangkit dan bersinar, bangkit dan bersinar. Anda perlu tahu bahwa ternyata apa yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan itu akan terjadi dan sedang terjadi. Saya ingat sesuatu mengenai orang Majus. Saya ingat tadi saya lupa sampaikan waktu Daniel ya. Daniel dia melayani orang, memberitahu raja mimpinya dia dan mengartikannya. Dan ternyata sudah itu tahun 620 tahun sebelum Yesus datang. Ternyata saudara, di waktu tadi saya katakan orang-orang Majus ini datang dengan banyak laskar yang besar. Itu bahkan Yesaya juga nubuatkan. Yesaya nubuatkan di Yesaya pasal yang ke-60 waktu Yesaya bilang begini, arise and shine for your light has come. Nah di situ saudara Yesaya pasal 60 dituliskan bahwa saya mesti baca ini supaya Anda nangkep betul. Are you still with me? Yes. Praise the Lord. Saya mau tunjukkan kepada saudara ya. Yesaya 60 ayat yang ke-6 itu dikatakan demikian, sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva, mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Sudah dinubuatkan, jadi waktu orang-orang Majus ini datang ya saudara, mereka tuh datang dengan pasukan yang besar, dengan unta yang banyak sekali, bahasa Inggrisnya itu vast, caravan, banyak sekali saudara. Jadi sudah dinubuatkan, jadi yang dikatakan sudah dituliskan oleh kitab para nabi itu ya bukan cuma 1-2 saudara, dinubuatkan sebelum-sebelumnya. Nah kembali mengenai tahun 2022 ini, sekarang kita ini akan masuk tahun 2023, C yang kedua adalah crossover. Katakan crossover. Lagi, crossover. Artinya apa? Menyeberang. Kita nyeberang. Kita masuk tahun yang berikutnya, kita nyeberang. Kita mesti nyeberang. Tahu saudara, kalau kita ini nggak mau nyeberang, tahunnya ganti tapi kita nggak berubah. Pola berpikirnya masih sama aja saudara. Dan saya ambil dari cerita Yosua. Yosua ini sebetulnya adalah Jehovah. Jadi Yesus disingkapkan di dalam Yosua. Jadi contoh ini adalah contoh yang sangat baik. Kita lihat masuk di tahun 2023, kita persiapkan kita untuk nyebrang. Anda maju, kita baca ya. Yosua pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang kelima. Oh haleluya. Di sini dikatakan, Yosua bangun pagi-pagi lalu ia dan semua orang, katakan semua orang. Dalam bahasa Inggrisnya semua orang itu sons, katakan sons ya. Semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Di situ ada batasnya itu sungai Yordan ya. Mereka bermalam di sana sebelum apa? Oh, sebelum apa? Coba katakan lagi, sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan yang melambangkan pada saat itu adalah hadirat Tuhan, the presence of God, ya. Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya di antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta, kira-kira setengah mile. Jangan mendekat, maksudnya supaya kamu mengetahui, katakan mengetahui. Lagi katakan mengetahui.
Oke, jalan yang harus kamu tempuh sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Belum pernah kamu lalui dahulu. Coba katakan, belum pernah saya lalui. Lagi katakan, belum pernah saya lalui. Tahun 2023 Anda sudah lewatin atau belum? Jadi apakah Anda tahu semuanya? Enggak tahu, jadi berarti kita mesti fokus kepada hadirat Tuhan, hadirat Tuhan. Amin. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan perbuatan-perbuatan yang ajaib, perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara kamu. Saudara, jadi pada saat Tuhan bicara melalui Yosua ini, kita perlu belajar bahwa Tuhan mau supaya kita ini menyeberang. Jadi ada transisi, saudara. Ini adalah satu undangan, ajakan, invitation untuk hari yang baru supaya Anda bisa meninggalkan yang lama. Halo? Ninggalkan yang lama ditinggalkan. Anda bisa pakai baju baru, beli cellphone baru, beli mobil baru. Kalau hatinya dan pikirannya nggak baru, Anda tetap lama. Anda bisa potong rambut, Anda bisa make up, Anda bisa, itu cuman luarnya. Kalau dalamnya enggak diperbarui, Anda enggak akan bisa nyebrang. Jadi ada undangan, Anda mau terima enggak? Tuhan ajak kita semua untuk meninggalkan yang lama dan pakai yang baru. What is next? Coba saudara tanya, what is next? Kira-kira Anda mau tahu nggak what is next? Semua orang mau tahu sebetulnya what is next. Tapi saya mau tanya kepada saudara, what do you do when your next become your now? What do you do when your next becomes your now? Maksudnya apa? Maksudnya sebetulnya sederhana, saudara. Karena sebetulnya secara kenyataan ya saudara, masa depan Anda itu ada di masa sekarang Anda. Maksudnya apa nih? Nggak ngerti nih. Maksudnya gampang aja saudara. Apa yang Anda lakukan sekarang bisa memberikan impact untuk masa depan Anda. Oh, jadi masa depan Anda itu tergantung juga dengan apa yang Anda lakukan sekarang. Tuhan memberikan janji-janji kepada Anda. Tuhan sudah berikan janji. Tuhan berikan firman. Ada banyak janji-janji Tuhan di dalam firman Tuhan. Anda mau terima apa enggak? Kalau saudara merasa, aduh saya selama tahun lalu saya rasanya kacau. Atau selama 5 tahun yang lalu saya rasanya udah jauh dari Tuhan. Saya udah meninggalkan Tuhan. Saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara. Dengarkan saudara, baik-baik. Dengarkan. Punya telinga yang mendengar. Amin saudara. Firman Tuhan, kalau dia memberikan janji, dia akan lakukan. Dia bukan Tuhan yang bisa berdusta. Kalau dia sudah ucapkan, dia akan lakukan. Kalau dia sudah janji, dia akan genapi janjinya. Jadi saudara, kalaupun saudara itu kacau tahun lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, bukan berarti janji Tuhan itu sudah hilang. Tapi Anda nggak jalan di janjinya Tuhan. Ini janjinya Tuhan ya. Anda ngaco atau seenaknya atau mundur dari Tuhan, ya berarti Anda keluar dari jalur. Sekarang balik lagi ke jalur, janjinya sih tetap ada. Tuhan setianya luar biasa loh saudara. Jadi apa ada nggak saudara di sini yang merasa rasanya Tuhan sudah singkirkan Anda karena Anda sudah jauh dari Tuhan? Kembali ke Tuhan. Balik ke Tuhan saat ini. Tuhan selalu mempersiapkan saya untuk semua yang sudah Dia siapkan buat saya. Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk semua yang Dia sudah persiapkan buat kita. Oh, haleluya. Jadi saya melihat bahwa di dalam buku Yosua ini ada pergeseran, ada perubahan. Perubahan apa? Perubahan dimensi kehidupan. Oh, I hope you get this. Are you still with me? Take a deep breath. Ya, masih napas. Di dalam buku Yosua ini ada perubahan dimensi kehidupan.
Dari orang-orang Israel yang tadinya di dalam perbudakan, jadi budak, are you with me? Dimensinya berubah. Jadi jalan ke tanah perjanjian. Anda mau apa enggak? Ada perubahan dimensi. Atau Anda hanya merayakan Happy New Year, tapi you're not happy. Minggu depan udah tanggal 1. Happy New Year, Happy New Year. Hey, I'm not happy. Saudara, percaya bahwa Tuhan mau ajak kita menyeberang, dia mau bawa kita ke dimensi yang baru. Makanya tahun 2022 tema kita, Rise Up and Be Radiant. Jangan tidur, jangan ngorok. Oh, haleluya. Anda bisa melihat di sini, mereka mesti menyeberang. Berarti kalau menyeberang, itu ada yang mesti diseberangin. Berarti kalau nggak diseberangin, ada boundaries, ada batas. Are you with me? Tuhan bicara kepada kita semua saat ini, aku akan bawa kamu supaya kamu melewatin batas kamu. Oh, I hope you get this. Apapun yang terjadi di California, di Amerika, di dunia, Tuhan beserta dengan Anda apa enggak? Daud waktu dia dikepung, dia bilang Tuhan adalah terangku. Dia adalah keselamatanku, dia adalah bentengku. Jadi saudara, waktu Tuhan memanggil Anda untuk maju menyeberang, itu Tuhan mau berurusan dengan boundaries, limit, batas-batas yang Anda hadapin sekarang ini, in the present time. Karena kalau Anda mau percaya kepada Tuhan, your present time will affect your future. Jesus, oh God. Tadi saya katakan bahwa di ayat pertama, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Semua orang. Dalam bahasa Inggrisnya itu sons. Ternyata dalam bahasa aslinya itu kata sons itu artinya adalah builder. A builder of the family. Builder. Jadi yang Tuhan panggil itu adalah builders. Orang-orang yang membangun. Orang-orang yang mau membangun. Tadi Pastor Him memberikan pengumuman kita mau membangun ministry center. Saudara perlu dapat ini saudara. Kita akan membangun building. Tapi Tuhan pakai building itu to build us. Membangun iman kita. Membangun percaya kita. Membangun hati kita. Kita mau membangun bangunan, tapi bangunan itu Tuhan akan pakai untuk membangun Anda. Anda akan bisa generous, Anda bisa memberi dengan iman, kita bisa memberi dengan ekstravagan, kita bisa memberi dengan luar biasa sekali. Amin saudara. Dan Tuhan nggak pernah menghalangi orang yang mau memberi. Dengan cepat saya perlu ulangi lagi saudara. Saya katakan bahwa saya heran ya Tuhan Yesus itu memperhatikan waktu dia di Bait Allah ada orang-orang yang memberi. Lalu ada seorang janda yang cuma punya 2 peser. Nilainya itu 1/8 sen. Dan dia bilang, dia malah panggil murid-muridnya. Dia bilang, lihat itu, janda itu. Dia memberi jauh lebih banyak dari orang yang kasih uang lebih banyak. Karena apa? Dia memberi semua yang dia punya. Saya waktu baca ayat itu ya, saya berpikir, 1 sen, banyak gak? Ini 1/8, sepeser, bilangnya itu sepeser duit. 1 sen aja kita bisa bilang gak banyak.
Saya sempat mikir begini, Yesus kok tega ya? Tinggal segitu kok dia tega ya? Tapi Yesus bilang, dia memberi yang jauh lebih banyak dari orang-orang itu. Jadi nggak ada dari kita yang bisa bilang, oh apa sih pemberian saya ini? Nggak ada artinya. Yang lihat itu Tuhan. Tapi sebaliknya, Tuhan juga nggak pernah melarang orang memberi pemberian yang banyaknya luar biasa. Di Markus pasal yang ke-14, itu ada seorang wanita yang mengurapi Yesus dengan minyak yang mahal sekali. Siapa di sini yang suka parfum? Ada yang suka parfum? Oke, suka parfum. Beli yang berapa mili? 10 mili kah? 50 atau 100 ya? Ini Maria ini ya. Saya nggak tahu parfum apa yang Anda pakai. Harganya berapa saya juga nggak tahu. Tapi saya tahu harganya yang parfum yang dikasih sama wanita ini. Anda pakai merek apa? Saya nggak tahu, mungkin Chanel, mungkin Tom Ford, mungkin Hermes, mungkin Dior, whatever. Tapi menurut saya nggak ada yang semahal parfum ini. Karena nilainya itu ya, gaji 1 tahun. Halo? Alkitab nggak pernah membesar-besarkan loh. Dan kalau tadi saya tanya Anda punya parfum berapa? 50 mili, 100 mili. Itu 1 pint. 1 pint itu 0.47 liter. Nangkep nggak? Kok ada yang bengong? Anda yang suka minyak wangi ya, bayangin kalau Anda disiram sama minyak wangi 0,5 liter. Dituang. Baru sedikit aja udah cukup. Dituang terus. Makanya sampai 1 ruangan itu wangi. Tapi ada yang komplain siapa? Banyak orang termasuk muridnya Yesus ada yang komplain. Buat apa ini? It is a waste. Tapi Yesus bilang begini, leave her alone. Wow. Bahasa Inggrisnya saya suka tuh. Leave her alone. Because she has done a beautiful thing. Dia enggak menghalangi orang yang kasih cuma 1 penny. Dia juga enggak menghalangi orang yang memberikan begitu banyak. Gaji 1 tahun. Coba bayangin deh. Gaji Anda 1 tahun. Itu namanya extravagant giving. Ternyata yang dia periksa itu cuma hatinya kita. Amin. Perpuluhan is nothing. Perpuluhan itu punyanya Tuhan. Jadi kalau kita perpuluhan aja nggak bisa, gimana kita bisa extravagant giving? Maju terus saudara. Jadi Tuhan ini ternyata panggil orang-orang, dia mencari builders. Siapa di sini yang mau menjadi builders? Enggak semuanya. Siapa yang mau menjadi builder di sini? Anda menjadi orang-orang yang mau membangun. Amin saudara. Praise the Lord, praise the Lord. Oh puji Tuhan. Yang ketiga, poin yang ketiga itu adalah clarity. Clarity itu adalah kejelasan atau kejernihan atau jelas. Jadi jelas. Katakan jelas. Kalau Anda bisa jelas, berarti Anda bisa melihat dengan jelas. Betul saudara? Di dalam buku Amsal dituliskan demikian, bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Di The Message Translation dikatakan demikian, if people can see what God is doing, they stumble all over themselves. But when they attend to what He reveals, they are most blessed. Bulan yang lalu fokus kita mata yang melihat. Bulan ini fokus kita telinga yang mendengar. Dengarkan baik-baik saudara. Kita melihat melalui mata kita. Sebetulnya kita sebetulnya kita tidak melihat dengan mata kita.
kita melihat melalui mata kita, tapi tidak dengan mata kita. Karena mata kita tidak berbicara kepada kita. Yang bicara kepada kita adalah otak kita. Jadi itu sebabnya orang yang sama bisa melihat sesuatu yang sama, persepsinya beda. Are you with me? Jadi ternyata kita juga mendengar melalui telinga kita. Kita tidak mendengar dengan telinga kita. Karena apa yang kita dengar enggak bicara kepada kita. Tapi otak kita yang bicara kepada kita. Are you still with me? Itu sebabnya Anda bisa mendengar yang sama, Anda bisa mengartikannya yang lain. Itu sebabnya Paulus mengatakan kita perlu memperbarui pikiran kita. Kalau pikiran kita tidak diperbarui, maka kita nggak bisa nyambung dengan pikiran Kristus. Are you with me? Supaya bisa jelas, supaya bisa mengerti, kita perlu diperbarui pikirannya. Dan dari ayat yang tadi kita baca, kita harus melihat kepada tabut perjanjian yang adalah hadirat Tuhan. Kemanapun tabut perjanjian itu jalan, pergi, kita mesti pergi. Pertanyaannya, apakah yang membuat mata kita nggak bisa melihat lagi? Apakah saudara saat ini ingin didoakan supaya Anda bisa melihat, kenapa ya kok saya nggak bisa lihat? Kenapa kok saya nggak bisa dengar? Tuhan mau mencelikkan mata rohani kita dan telinga rohani kita. Are you with me? Kita akan doa sebentar lagi. Oh God, I'm so excited. Jadi kalau pikiran kita tidak diperbaharui, clarity itu nggak akan datang. Nggak bisa jelas. Makanya perlu diperbarui. Memperbarui pikiran nggak bisa satu hari dengar khotbah. Kita mesti dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, berdoa. Minta Roh Kudus bicara dan mencelikkan mata kita. Haleluya. Masih ada berapa poin lagi sih? Mau diterusin? Oke, terusin ya. Supaya tahu nih kita masuk tahun 2023 ini, C yang keempat adalah courage. Katakan courage. Artinya apa? Artinya Anda berani, Anda punya keberanian, Anda nggak takut, Anda berani, Anda kuat, Anda teguh. Yosua 1 ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Jangan kecut dan jangan tawar hati sebab Tuhan Allahmu menyertai kamu kemanapun kau pergi. Ada saudara di sini atau yang mendengarkan di online yang lagi kecut hati, tawar hati, Anda lagi kecewa, Anda jadi loyo, Anda nggak ada semangat lagi. Anda hanya kalendernya berubah tapi Anda nggak tahu hidupnya berubah apa enggak. Tawar hati, kecut hati. Anda kalau mau maju, Anda perlu berani, perlu kuat, dan melakukan apa yang Tuhan panggil kita untuk lakukan. Tuhan suruh apa, kita berani aja. Amin saudara. Firman Tuhan mengatakan demikian. Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah kita, tapi Tuhan nggak mau melangkah buat kita. Jadi kalau Anda pikiran pokoknya Tuhan aja deh semua, saya nggak ngapa-ngapain. Nonsense. God can order your steps, but He cannot take your steps for you.
Tuhan mau supaya kita ini menjadi orang yang berani, nggak gampang menyerah. Jangan gampang menyerah, don't quit. Jangan gampang-gampang menyerah, jangan gampang-gampang berhenti. Saudara, saya tahu, saya kenal ada orang-orang yang pinter, tapi nggak pernah berhasil. Karena apa? Karena mereka biarpun pinter, tapi gampang menyerah. Pengetahuannya banyak, degree-nya ada, mungkin ada 2 atau 3, tapi nggak berhasil karena tidak ada keberanian. Ada seorang yang saya kenal, zaman saya masih umur 20-an, wah orang ini lebih pinternya luar biasa. Ngomong Inggrisnya itu nggak ada accent-nya. Orang Indonesia. Pernah ada istilah ini, dia sih bahasa Inggrisnya casicus. Yang pernah dengar? Nah itu dia tuh bahasa Inggrisnya casicus, saudara. Pinter. Waduh. Sekarang unfortunately hidupnya seperti hermit. Jarang keluar rumah. Takut, saudara. Punya courage, jangan menyerah. Saat saya khotbah ini saya merasa ada orang-orang di sini, ada Anda di sini, dan ada juga Anda yang mendengarkan online. Anda lagi mau menyerah nih sekarang. I'm tired, it's enough, I'm frustrated. Saya udah doa, saya udah minta, I'm tired. Saudara, saya melihat orang-orang yang brilliant tapi nggak berhasil. Padahal sebetulnya kalau mereka tunggu aja sebentar lagi. Kalau mereka tekun aja sebentar lagi. Kalau mereka terus stretch lagi sedikit, saudara. Mereka akan menjadi orang-orang yang berhasil. Ada orang-orang yang biasa-biasa aja, saudara, tapi nggak gampang menyerah, nggak mau menyerah, terus coba lagi. Anda bukan kegagalan, you are not a failure. Even when you fail, you are not a failure. Anda coba lagi, bangkit lagi, bangun lagi, go extra mile. This word is for many of you. Yang terakhir, consecrate. Consecrate itu pisahkan dirimu. Siapa di sini yang mau mengalami mujizat? Tahun 2023, benar mau ngalamin? Nah di sini firman Tuhan bicara kepada kita. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Jadi waktu kita memisahkan diri kita mengkhususkan diri kita menguduskan diri kita nggak ikut-ikut seperti orang lain, kita nggak ikut seperti teman-teman lain yang hanya ikut aliran sungai yang mengalir ke bawah. You flow downstream, dengan kata lain dia merosot terus. Karena ngikut aja terus gitu. Anda nggak mau, Anda pernah dengar nggak ikan yang mengalir ke bawah itu ikan apa, saudara? Ikan mati. Coba ya betul. Ada yang lagi mikir ikan apa ya? Telat. Tell me. Telat mikir. Ikan apa ya? Arwana mungkin, ikan koki, ikan yang ngikut downstream itu ya ikan mati, nggak bisa ngapa-ngapain, ngikut aja. Tapi ikan yang hidup selalu ngelawan arus, saudara. Ayo saudara, khususkan dirimu, karena besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di tengah-tengah kamu. Mari kita bangkit berdiri. Oh God, terima kasih ya Tuhan, biar Natal ini ya Tuhan kami menerima firman-Mu. Saya mau berdoa buat saudara. Saya mau berdoa buat Anda semua di sini, karena firman ini buat kita semua, saya percaya.
5C ini ya saudara, yang pertama kita perlu fokus kepada Kristus itu sendiri, Christmas, ya, Christmas, Christ, fokus kita ada di dalam Kristus. Yang kedua apa saudara, dia sebelum kita crossover, Tuhan mau menjangkau semua orang sebetulnya. Nggak ada orang yang terlalu pintar sehingga Tuhan bisa terintimidasi, nggak ada orang yang terlalu kaya sehingga Tuhan nervous, enggak. Tapi nggak ada orang yang punya problem yang terlalu besar yang Tuhan nggak bisa jamah. Nggak ada orang yang minder, nggak ada orang yang rasanya nggak dianggap, nggak didengar, nggak dipeduliin yang Tuhan nggak peduli. Tuhan peduli. Orang bisa nggak peduli sama Anda, Tuhan peduli sama Anda. Yang kedua, crossover. Ayo nyebrang. Saya mau berdoa buat Anda saat ini. Siapa yang mau nyebrang? Siapa yang udah capek dengan hidupmu yang lama? Saya memberikan pengharapan Tuhan bisa membawa Anda. Percaya aja, maka Anda bisa nyebrang. Ada perubahan dimensi dalam kehidupan Anda. Orang-orang Israel nggak jadi budak lagi, nggak jadi muter-muter di padang belantara lagi, saudara. Tapi mereka maju, saudara. Oh God. Yang ketiga, Anda mendapat kejelasan. Yang tadinya nggak bisa lihat, Anda sekarang bisa lihat. Oh iya ya, saya tadinya nggak ngerti. Kenapa ya selama ini kok saya nggak ngerti ya? Karena belum disingkapkan. Kalau Anda mau bilang Tuhan singkapkan supaya aku bisa mengerti, Tuhan akan singkapkan loh. Yang keempat, courage. Ini semuanya luar biasa ini saudara. Kita punya courage. Yosua itu luar biasa, dia itu adalah muridnya Musa. Musa luar biasa ya, Yosua luar biasa, tapi bisa nervous juga. Kalau Tuhan bilang jangan kamu takut, dia ngomong beberapa kali lagi. Berarti Yosua sempat takut. Jadi jangan pura-pura nggak takut. Jadi ada saudara yang belagak maco gitu ya. Gua nggak pernah takut. You don't know what you're talking about. Yosua aja pernah takut. Sampai Tuhan ngomong jangan takut. Sampai di sini dikatakan bukankah telah kukatakan kepadamu. Berarti dia udah ngomong. Kuatkan, teguhkan hatimu. Saat ini Tuhan bicara kepada semua Anda. Ada yang takut, ada yang khawatir, ada yang kecut hati, tawar hati, ada yang gak bisa teguh. Dan yang kelima, kuduskan, pisahkan, khususkan dirimu. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Hari ini hamba bisa menyampaikan firman-Mu. Aku mengucap syukur. Tapi masing-masing kami perlu respon kepada Engkau pribadi. Saya hanya bisa menyampaikan, saya nggak bisa respon buat Anda, nggak bisa. Anda perlu respon sendiri sama Tuhan. Christmas. Ada nggak saudara di sini yang mungkin Anda sudah ke gereja berapa lama tapi nggak pernah mengundang Kristus masuk? Dan bukan hanya menyelamatkan Anda, tapi dia menjadi raja dalam hidup Anda. Saat ini saya mau Anda buka hati lebar-lebar karena dia memberikan pengharapan. Siapa di sini yang lagi bergumul dengan hidup Anda yang lama? Anda tahu, Anda bisa seperti video aja di pikiran Anda. Pikiran-pikiran, rasanya saya gagal, saya salah, saya dosa. Oh saya gagal lagi. Ayo crossover, ayo nyebrang yuk. Nyebrang. Maka hidupmu gak akan sama lagi. Yang ketiga, Anda mau jelas. Bisa ngelihat lagi. Yang tadinya Anda gak bisa lihat. Yang keempat, courage. Yang kelima, consecrate yourself. Dari semua poin-poin ini yang saya sampaikan, saya mau berdoa untuk Anda, saya akan berdoa bersama dengan Anda. Anda yang waktu firman disampaikan, Anda ngomong sama diri Anda, wah itu saya tuh. Saya mau doa buat Anda, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ada lagi. Dengan cepat saudara maju ke depan. Kita ada ministry team yang akan mendoakan Anda.
Jangan takut maju. Sebetulnya Anda mestinya lebih takut kalau Anda nggak maju. Are you with me? Kalau Anda tahu, tapi Anda takut maju, sebetulnya Anda mestinya lebih takut kalau Anda nggak maju. Karena Anda akan bawa problemmu lagi. Pulang bawa lagi. Ngapain? Tuhan mau ajak kita nyebrang kok. Yes. Ya, semua ministry team, pastoral team bisa bantu, doakan satu-satu supaya satu-satu dilayani dengan baik. Satu-satu. Yes. Oh, we need more people. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Oh God. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa. God. Percaya bahwa Tuhan mau bawa Anda ke dimensi yang berikut. Yes. Like to invite more ministry team to come and pray for the people. Yes. Terima kasih Tuhan. Tuhan Kau baik buat kami. Tuhan Kau baik buat kami. God, oh God. Oh Jesus. Oh God. Tuhan Yesus, akan ada perubahan dalam hidup kami. Akan ada dimensi kehidupan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami mendoakan, kami percaya bahwa Tuhan bekerja. Yes. Yes Lord. Kita ambil waktu ya. Saudara yang lain coba renungkan apa yang Anda sudah dengar tadi. Mempunyai telinga yang mendengar. Punya telinga yang mendengar. Oh God. Yes Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. God, oh God. Ministry team yang sudah mendoakan bisa terus bergerak mendoakan yang lain. Terima kasih Tuhan.
Yes, Lord. The evidence is endless. Oh, my sin rolled away because of you, oh Jesus. Gimana kalau kita nyanyikan lagu ini sama-sama? You can put it on the slide, the lyrics. I see your promises in fulfillment all over my life, all over my life. I see the evidence of your goodness all over my life, all over my life. I see your promises in fulfillment all over my life, all over my life. See the cross, the empty grave, the evidence is endless. All my sins rolled away because of you, oh Jesus. See the cross, the empty grave, the evidence is endless. All my sins rolled away because of you, oh Jesus. See the cross, the empty grave, the evidence is endless. All my sins rolled away because of you, oh Jesus. See the cross, the empty grave, the evidence is endless. All my sins rolled away because of you, oh Jesus. The evidence of your goodness all over my life, all over my life. Kami melihat ya Tuhan, bukti demi bukti demi bukti kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan untuk itu kami mengucap syukur. Sebagai jemaat, kita ingat janji Tuhan bahwa tahun 2022 banyak sekali bukti-bukti kebaikan Tuhan. Masuk tahun 2023, jangan dibawa yang lama-lama. Jangan dipakai lagi yang lama-lama. Jangan dipikirin lagi yang nggak baik. Tapi isi dengan pikiran Kristus. Berkati umat-Mu ya Tuhan, satu persatu, setiap pribadi, setiap keluarga, setiap pekerjaan, setiap usaha, setiap bisnis. Berkati dengan berlipat kali ganda untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Yes Lord. Praise the Lord.